Saya lanjutkan. Itu tadi cara menghitung HAMET-nya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun sebuah model dengan menggunakan Bayesian network? Itu melibatkan dua langkah ya. Yang pertama adalah membuat struktur network-nya seperti ini tadi. Nah, bagaimana hubungan antara exercise dengan diet, bagaimana hubungan dengan penyakit jantung, bagaimana hubungan dengan tekanan darah tinggi dan seterusnya. Ini berarti kita sebut dengan struktur dari networknya. Kemudian mengestimasi setiap nilai peluang, mengestimasi setiap nilai yang berhubungan dengan setiap simpul yang kita bangun, berapa probabilitas kalau A-nya yes, G healthy, dan seterusnya. Nah, topologi jaringan itu dapat diperoleh dengan mengetahui berdasarkan expert domain. Jadi kita mungkin konsultasi dengan seorang pakar, ada nggak sih hubungan antara penyakit jantung dengan nyeri dada? Kemudian ada nggak hubungan antara penyakit jantung dengan exercise, hubungannya bagaimana, mana yang saling berpengaruh, dan seterusnya. Tuh. Kemudian, nah sekarang bagaimana kita mengestimasi nilai peluang? Kalau kita sudah tahu topologi dari networknya, maka kita perlu mengestimasi dari nilai peluangnya. Nah, kita bisa mengestimasi nilai-nilai peluang dengan menggunakan data set yang kita miliki. Data set yang kita miliki ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah prior. Jadi kalau prior, dia probabilitas V1 ya jumlah V yang benar dibagi dengan jumlah keseluruhan. Kemudian kalau peluang bersyarat, ya V3 karena V1 ya berarti jumlah V3 dan V1 yang benar dibagi dengan jumlah V1 yang benar. Demikian juga yang negasi V1. Ini mirip seperti kalau kita menghitung probabilitas bersyarat untuk data yang kita gunakan untuk naive Bayes. Contoh. Misalkan kita punya dataset seperti ini. Ini adalah dataset yang kita gunakan untuk menentukan seseorang itu menderita penyakit kanker paru atau tidak. Ini kelasnya atau targetnya. Variabelnya ada 4, yaitu terkait dengan habit. Itu habitnya itu misalkan dia merokok atau tidak. Kemudian penyakit bronkitis, lalu ada gejala yang dimunculkan, yaitu nyeri misalkan. Kemudian hasil X-ray, hasil chest X-ray, CT scan ya, itu misalkan apakah dia positif atau negatif. Nah sekarang sebelumnya kita bangun dulu hubungan antara variabel-variabel ini. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi langsung dari penyakit kanker paru? Ternyata yang mempengaruhi langsung penyakit kanker paru itu adalah habitnya, yaitu merokok atau tidak merokok. Nah, kemudian apakah dia disebabkan oleh bronkitis? Tidak. Tidak ada hubungan antara lung cancer dengan bronkitis secara langsung. Tapi bronkitis ini juga bisa disebabkan oleh habit. Sehingga dibangunlah bentuk seperti ini. Nah, kemudian lalu apa hubungannya dengan fatigue? Fatigue itu kan akibat. Akibat karena adanya penyakit itu, maka muncullah gejala sakit nyeri ya pada dada. Nah, sehingga fatigue ini adalah kita sebut sebagai simptom yang muncul karena adanya penyakit tersebut. Jadi sama bronkitis juga menyebabkan fatigue.
fatigue, kemudian lung cancer juga bisa menyebabkan fatigue. Nah, hanya di sini kalau dia menderita lung cancer, maka hasil CT scan-nya dia akan terlihat dia positif. Jadi chest X-ray positif ini tidak menyebabkan lung cancer, tapi karena dia lung cancer, dia akan menghasilkan chest X-ray-nya akan menjadi positif. Nah, ini cara menggambarkan hubungan antar variabel dalam sebuah problem dari dataset yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai dari setiap nilai peluang dari setiap simpulnya? Nah, kita lihat dulu. H ini tidak mempunyai, ini habit ya. Dia tidak mempunyai orang tua. Maka H ini kita hitung dengan langsung kita menghitung melalui peluang prior. Jadi berapa peluang H sama dengan ya dan berapa peluang H sama dengan tidak. Jadi peluang H sama dengan ya itu adalah langsung kita hitung di sini. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 per jumlah data keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 0,4. 4 per 10. Dan berapa peluang hanya sama dengan tidak. Jadi 0,4 ya 0,6. Gitu ya. Mana lagi yang prior? Tidak ada. B, L, F, C ini semuanya peluang bersyarat karena dia dipengaruhi oleh yang lainnya. Sekarang kita lihat satu-satu bagaimana menghitung probabilitas untuk B-nya. B-nya ini hanya dipengaruhi oleh satu yaitu habit. Maka kita akan hitung dengan menggunakan probabilitas peluang bersyarat untuk B. Ya, karena di sini B-nya ada 2 nilai juga, B atau saya buat tabel aja. Ya. B-nya ya, ini B ya. B-nya tidak. Untuk habitnya, nah ini habitnya ada 2. Habitnya ya dan habitnya tidak. Berapa peluang bersyarat? Ya, karena di sini dia dipengaruhi oleh H, maka yang kita hitung adalah peluang bersyarat B karena H. Peluang bersyarat B ya dan hanya ya sama dengan jumlah kejadian B ya dan H ya. B ya, B dan berarti kan B ini ya. B dan H, berarti B ya dan H ya, berarti ini 1, 2, berarti ada 2, dibagi dengan peluang atau banyaknya kejadian hanya sama dengan ya. Karena yang mempengaruhi kan H. Hanya sama dengan ya itu ada 4, berarti sama dengan 2/4. Atau 0,5. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung berapa peluang B tidak untuk H ya. B tidak untuk H ya, berarti sama dengan kita mencari berapa kejadian B tidak dan H ya. B tidak dan H ya. Berarti ini kan 1, 2. Ya, B tidak dan H ya dibagi dengan berapa banyaknya kejadian hanya ya. Berarti 4. Berarti 2/4. 0,5. Kemudian berapa peluang
kejadian B ya untuk H tidak. B ya untuk H tidak, berarti kan kita menghitung berapa banyaknya kejadian B-nya ya, bronkitis ya, dan hanya tidak. Bronkitis ya, dan hanya tidak. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 4 per berapa? Ya, untuk kondisi habitnya yang tidak. Karena di sini kita masuk ke kolom untuk habitnya yang tidak. Yang habit tidaknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 per 6. 4 per 6 itu 2 per 3, 0,6 sekian, sekian, sekian. 0,67 atau 0,7. Nah, kemudian untuk habit yang tidak dan bronkitisnya yang tidak, jadi kita cari kejadian yang dua-duanya sama-sama tidak. Tidak. Oh, ini hanya 1. Saya beri tanda gini. 1, 2. Jadi 2 per 6 atau 0,333. Seperti ini cara kita menghitung nilai probabilitas atau nilai tabel peluang untuk setiap simpul di dalam Bayesian Belief Network. Dengan cara yang sama kita hitung untuk yang L, untuk yang F. Nah, kalau F ini hati-hati, dia dipengaruhi oleh dua nilai, jadi F, B, dan L. F, jadi kita harus mencari berapa probabilitas F untuk B dan L. Jadi ada tiga kolom yang harus kita perhatikan. Jadi F, 1, B, dan L. C sama seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bu. Ya. Kalau bagaimana cara menentukan hubungan dari ini setiap atributnya ini, Bu? Misalkan Iya. Paham. Ya, ini tadi, ini memang harus berdasarkan knowledge yang kita ketahui, pengetahuan. Jadi pengetahuan dan memang dia bersifat subjektif. Jadi mungkin satu orang dalam membangun ini dengan orang yang lain bisa berbeda, tergantung pengetahuannya. Sehingga memang kalau membangun sebuah model BNN ini harus kita berkonsultasi dengan seorang pakar, gitu. Jadi bisa jadi bangunnya bisa beda. Kalau untuk satu pengetahuannya, misalkan ada yang mengatakan ada pengetahuannya, saya tahunya bahwa orang cancer itu dipengaruhi oleh bronkitis ya. Nanti bentuk dari BBN-nya bisa berbeda. Makanya untuk membangun ini memang kita harus berkonsultasi dengan seorang pakar atau sesuai dengan pengetahuan kita yang valid, ya, berdasarkan referensi misalkan, berdasarkan buku, berdasarkan ilmu yang kita peroleh terkait dengan problem yang kita akan selesaikan. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas mungkin? Atau ada yang ditanyakan lagi?
Baik Bu, terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan lagi mungkin yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini penjelasannya tadi kan. Jadi ini penjelasan yang saya uraikan ini tadi. Ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Jadi simpul B, kemudian simpul H, lalu ini kayaknya copy paste ini. Ya kira-kira ini sama. Ini cuman saya copy paste sepertinya. Ini sama dengan sebelumnya. Ya. Jadi cara perhitungannya seperti itu. Oke. Nah ini. Sehingga apa karakteristik dari BBN? Bahwa karakteristik dari BBN yang pertama adalah menyediakan pendekatan untuk menangkap pengetahuan awal atau kita sebut dengan prior knowledge. Itu tadi yang ditanyakan teman kalian. Seperti apa sih membangun networknya ya? Makanya kita harus tahu, kita harus mempunyai prior knowledge dulu untuk memodelkan secara grafikalnya. Kemudian membangun network ini menghabiskan waktu dan usaha yang banyak, ya jelas ya. Karena kita harus paham betul apa problem yang kita hadapi, gimana cara menghubungkan antar variabel dan sebagainya. Nah, hanya di sini kelebihannya bahwa Bayesian network ini sesuai untuk menangani data yang tidak lengkap. Bisa jadi di dalam naive Bayes itu kita menemukan data itu yang kurang spesifik gitu ya. Hingga ada nilai-nilai atribut yang tidak bisa ditangani atau hilang. Sehingga kita bisa mengintegrasikan, menanganinya dengan menjumlahkan, mengintegrasikan dengan seluruh nilai atribut yang mungkin. Kemudian metode ini cukup kokoh untuk model yang bersifat overfitting. Overfitting itu adalah sebuah kondisi di mana dataset atau data training yang kita miliki itu terlalu sedikit dan tidak balance. Jadi misalkan jumlah data yang kita miliki untuk kelas ya itu hanya 1, sementara yang untuk data yang kita miliki untuk data yang tidak itu 10 gitu ya. Jadi kan itu tidak balance. Nah, itu biasanya menyebabkan terjadinya overfitting. Nah, data-data yang seperti itu akan menyebabkan kesalahan di dalam memprediksi. Meskipun secara data sudah benar, jadi pada saat perhitungan itu sudah benar, tapi karena akibat dari jumlah data yang tidak mencukupi dan tidak balance tadi, itu menyebabkan prediksinya itu menjadi salah. Itulah yang dimaksud dengan kondisi overfitting. Nah, dengan menggunakan BBN ini, dia bisa mengatasi kejadian yang overfitting ini. Jadi kalau kita punya data yang tidak mencukupi, kemudian datanya juga tidak lengkap, ya, lebih baik menggunakan teknik BBN dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Ini materi yang terkait dengan Bayesian network. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan. Nah, kemudian untuk mengetahui kalian itu paham atau tidak, nanti ada soal.